Halo sahabat, hari yang cerah ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Demak. Hal ini ditujukan untuk penilaian akhir tahun mata pelajaran sejarah untuk menarasikan penyebaran agama Islam di Nusantara. Selamat menyaksikan. Kesultanan Demak. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang, kedua perjuangan, ketiga hambatan, dan yang keempat nilai hidup. Latar belakang, bagaimana sih masuknya Islam di Jawa, terutama di Demak? Agama Islam masuk ke Demak dilatar belakangi oleh Raden Patah. Raden Patah adalah anak dari selir Raja Brawijaya kelima, Putri Syubanji dari Cina. Selir ini diserahkan kepada Adipati Arya Damar karena permaisuri dari Raja Brawijaya kelima tidak menyukainya. Raden Patah tumbuh dan besar di Palembang. Raden Patah melanjutkan belajar di Ampel bersama Sunan Ampel. Setelah lulus, ia membuka pesantren di Gelagah Wangi. Raden Patah diangkat oleh Raja Brawijaya menjadi Bupati Gelagah Wangi yang berganti nama menjadi Demak. Pengangkatan ini atas bujukan dari Sunan Ampel. Perkembangan agama Islam di Demak menjadi sangat pesat. Pada tahun 1500, Raden Patah melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Dengan dibantu oleh para wali, Raden Patah kemudian memproklamasikan berdirinya kerajaan Islam yang terkenal dengan sebutan Kesultanan Demak. Akibat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kejatuhan Malaka tersebut menjadikan Kesultanan Demak menjadi semakin penting perannya sebagai pusat penyebaran agama Islam. Kesultanan Demak berkembang menjadi kerajaan besar. Dalam perkembangannya agama Islam, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam. Salah satu faktornya juga disebabkan karena para pedagang Islam yang mengalihkan jalur perdagangan mereka yang awalnya melalui Malaka menjadi melalui Kesultanan Demak. Perjuangan dan perkembangan Islam di Kerajaan Demak ini gimana sih? Perjuangan dalam menyebarkan agama Islam yang pertama yang dilakukan adalah dengan membangun masjid dan pesantren serta menjadi guru agama. Kedua, menjadikan Demak pusat ilmu dan perkembangan agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Ketiga, membangun Masjid Agung Demak. Keempat, membuat pos penyebaran agama Islam untuk menyiarkan agama Islam. Perjuangan-perjuangan ini dilakukan agar setiap kalangan bisa mendapatkan atau menerima agama Islam dengan baik dan bisa menjalani ajaran-ajarannya. Hambatan. Apa saja hambatannya dalam menyebarkan agama Islam di Kesultanan Demak? Yang pertama adalah menyebarkan agama Islam saat kerajaan Majapahit masih berkuasa. Kerajaan Majapahit sendiri menganut agama Hindu, sehingga hal ini menyulitkan dalam hal menyebarkan agama Islam. Kedua, Portugis yang menguasai Malaka. Hal ini membuat keadaan menjadi tidak bersahabat dengan adanya kristenisasi atau penyebaran agama Kristen dan juga monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis.
nilai hidup. Apa nilai hidup dan relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nilai hidup dan relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita ambil dari Raden Patah. Raden Patah adalah seorang agamais bertanggung jawab. Ia seorang yang teguh dalam mengajar agama dan menyiarkan agama Islam agar semua masyarakat, khususnya Kesultanan Demak, bisa menerimanya dengan baik. Yang kedua, kita ambil dari Wali Songo. Wali Songo yang berperan dalam perkembangan agama Islam di Kesultanan Demak ada 4, yaitu Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Dari mereka kita bisa belajar bahwa Wali Songo adalah orang-orang yang kreatif, cerdas dalam menyiarkan agama Islam dengan cara-cara mereka agar Islam itu bisa diterima di semua kalangan. Mereka juga pantang menyerah walaupun banyak mengalami hambatan dalam menyebarkan agama Islam. Relevansi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pelajar, kita ini dituntut untuk kreatif, cerdas dalam berpikir dan juga dalam bertindak, dan senantiasa teguh dalam ajaran agama dan menjalani ajaran itu dengan sepenuh hati kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.